Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Kisah-kisah dari Lia Maya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kisah Lia siang hari ini akan menceritakan tentang dendam masa lalu. Waduh, ngeri banget ya kalau udah bicara dendam. Di sini benar ya teman-teman, gak bakalan ada yang untung. Itu akan merugikan semua pihak, termasuk diri sendiri yang menyimpan dendam itu. Jadi kalau bisa ya, sebisa mungkin kita hilangkan tuh dendam di hati kita terhadap siapapun. Jadi apa ya bahasanya, mungkin lebih berdamai kepada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi apapun itu ya teman-teman ya, karena kan hidup ya begitu, ada manis, ada pahit, ada hitam, ada putih, selalu saja ada kontra daripada kata-kata itu. Jadi ya, kita terima saja, ini semua adalah yang terbaik untuk kita. Insya Allah akan membawa kebaikan untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah gabung lama tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Santet Talipati untuk keluarga Mas Sarno. Mas, aku hamil. Mendengar ucapan Darsi, sontak membuat Sarno terkejut. Pasalnya, mereka berdua masih belum memiliki hubungan ikatan pernikahan. Bahkan sebetulnya, Sarno pun sudah memiliki istri dan 2 orang anak di kampungnya. Loh, kok bisa kamu hamil, Darsi? Ya bisa, Thomas. Ini kan hasil perbuatan kita berdua. Kamu jangan lupa sama ucapanmu yang bilang mau tanggung jawab kalau aku hamil. Dan sekarang aku hamil. Kamu harus temui keluargaku, Mas. Waduh, gak bisa, Darsi. Gak bisa. Loh, kenapa gak bisa? Tanya Darsi bingung. Sarno terdiam, wajahnya panik. Ia berupaya memikirkan jalan keluar yang harus diambil untuk masalah tersebut. Ya wes, gini aja. Sekarang aku antar kamu pulang. Besok aku datang ke rumah untuk ngelamar kamu ya, ucap Sarno. Beneran ya Mas? Kamu bakalan datang ke rumah? Iya, aku janji. Darsi pun memeluk Ratu Bu Sarno. Sore itu, Sarno langsung mengantarkan Darsi pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, hari yang sudah ditunggu oleh Darsi telah tiba. Namun, sampai jam 1 siang, Sarno tak kunjung datang. Darsi gusar. Ia mondar-mandir di depan teras rumahnya. Darsi, kamu itu nungguin siapa sih, Dok? Kok mondar-mandir begitu sih? Tanya Bu Lasmi selaku ibunya Darsi. Aku nungguin Mas Sarno, Bu. Katanya hari ini Mas Sarno mau datang buat ngomong sama ibu dan bapak. Ngomong masalah apa? Tanya Bu Lasmi penasaran. Bu, aku juga nggak tahu sih. Tapi kemarin bilangnya mau ke rumah, mau ngobrol sama ibu dan bapak, jawab Darsi terbata-bata. Yowes, kalau nggak datangnya mungkin si Sarnonya masih sibuk. Dengan canggung, Darsi hanya mengangguk saja. Sementara itu, Bu Lasmi melenggang masuk meninggalkan Darsi yang masih berdiri di teras rumah. 1 minggu berlalu, tapi belum ada tanda-tanda kedatangan Sarno. Darsi yang sudah mulai gusar memutuskan untuk pergi ke kontrakan Sarno. Ya, Sarno adalah seorang perantau yang berasal dari Jawa Tengah. Ia bekerja sebagai mekanik bengkel. Baru saja sampai di area kontrakan, rupanya kontrakan tempat tinggal Sarno terlihat sepi. Darsi bertanya kepada pemilik kontrakan yang ternyata Sarno telah pindah 1 minggu yang lalu. Jadi, Bapak nggak tahu Mas Sarno pindahnya kemana?
Tanya Darsi. Waduh, ya nggak tahu ya. Soalnya Mas Sarnonya nggak nitip pesan apapun. Ya sudah, kalau begitu terima kasih banyak, Pak. Darsi, yang merasa belum putus asa pun mencoba mendatangi tempat kerja Sarno. Namun, sesampainya di sana, ia kembali menelan kekecewaan. Rupanya, Sarno juga sudah keluar dari bengkel itu sekitar seminggu yang lalu. Dirasa sudah tidak ada harapan. Dengan tangan kosong, Darsi kembali pulang. Hari-harinya kini menjadi gelap. Dia bingung harus berbuat apa dan bagaimana cara menghadapi kedua orang tuanya dengan kondisinya yang sedang berbadan dua. Hari-hari pun berlalu. Darsi sudah mulai di masa-masa ngidamnya. Ia kerap mual-mual dan muntah dan pilih-pilih makanan, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Bu Lasmi. Kamu itu kenapa sih, Darsi? Akhir-akhir ini kau sering mual dan jarang makan. Mukamu juga pucat banget itu. Apa kamu sakit? Tanya Bu Lasmi yang berada di ambang pintu kamar Darsi. Darsi terdiam dengan tatapan yang kosong. Ia tak menghiraukan pertanyaan sang ibu, bahkan terkesan acuh. Bu Lasmi yang tak mau mengganggu Darsi pun memilih untuk pergi dan membiarkan putri sulungnya itu sendiri. 5 tahun kemudian, di Desa Waringin, Sarno tengah sibuk mengurus bisnisnya sebagai pemilik toko sembako dan juga memiliki beberapa sawah yang digarap oleh orang lain. Kehidupannya cukup mapan, bahkan tergolong keluarga harmonis, memiliki istri yang cantik dan penurut, lalu mempunyai 2 anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sarno juga memiliki seorang adik pria yang kerap membantu usahanya. Kamu itu kapan mau nikah, Ed? Apa kamu gak pengen punya keluarga kecil kayak masmu ini? Ucap Sarno sembari mengunyah makanannya. Yo pengen, Thomas. Tapi kalau belum ketemu jodohnya mau ngomong apa? Makanya Mas, kamu itu kalau ngasih tugas sama Edi yang kira-kira dong. Dia itu terlalu sibuk sama kerjaan, sampai-sampai gak ada waktu buat cari jodoh. Celetuk Mina selaku istri Sarno. Loh kok malah nyalain aku tuh, Dek? Ya dasarnya Edinya aja yang gak bisa cari perempuan. Atau kamu mau Mas bantu? Ucap Sarno sembari terkekeh. Nanti kalau Edi nikah, aku mau jadi dayang ciliknya, ucap Mayang dengan polos. Aku ya juga mau, timpal Arina. Yo, terserah kalian mau jadi apa. Yang penting nanti Om cari dulu calonnya ya, ucap Edi. Malam itu, Sarno dan keluarganya tengah menikmati makan malam bersama sembari mengobrol ringan, entah soal kehidupan pribadi ataupun urusan bisnis. Ya, Edi memang ikut tinggal di rumah Sarno karena mereka sudah tidak memiliki orang tua. Selesai makan malam, seperti biasa, Arina dan juga Mayang bergegas pergi ke kamar untuk belajar, sementara Mina sibuk membereskan sisa makan malam. Sedangkan Sarno dan Edi duduk santai di teras rumah, membahas perihal bisnis yang mereka jalani, yakni toko sembako yang semakin hari semakin ramai. Mas, kayak toko butuh rewang lagi deh, usul Edi. 2 orang gak cukup, Edi? Tanya Sarno. Enggak Mas, suka keteter jadinya, banyak pelanggan yang komplain. Ya wes, kamu cari karyawan perempuan aja yang masih muda, jadi cepet kerjanya. Keesokan harinya, Edi memasang lowongan pekerjaan di tokonya. Saat jam makan siang, tiba-tiba ada wanita muda yang datang untuk melamar pekerjaan. Dirasa cocok, Edi pun menerima wanita tersebut yang bernama Arumi. Dan benar saja, beberapa hari berlalu sampai minggu pertama, pekerjaan Arumi sangat memuaskan. Bahkan semenjak kedatangan Arumi ke toko itu menjadi semakin ramai. 1 bulan kemudian, Edi yang tengah sibuk menghitung gaji para pekerja di toko sembakonya pun memanggil para pekerja satu persatu. Arumi? Ya Mas?
Arumi pun langsung menghadap Edi yang sudah memegang amplop berisi gaji pertamanya. Ini gaji pertama kamu dan plus bonus ya, karena pekerjaan kamu cukup memuaskan, ucap Edi sambil memberikan amplop tersebut. Terima kasih ya mas. Arumi pun kembali untuk bekerja setelah menyimpan gaji pertamanya di dalam tas. Sementara Edi sesekali curi-curi pandang terhadap Arumi. Entah mengapa, dari awal Edi menerima Arumi sebagai karyawati toko, ia sudah menyimpan perasaan suka dan semakin hari perasaannya itu semakin besar. Malam itu, toko baru saja tutup dan para karyawan dan karyawati telah berpamitan pulang, sementara Edi masih di dalam tengah menghitung omset harian. Namun, saat ia keluar dan hendak mengunci pintu toko, terlihat Arumi masih menunggu jemputan. Loh, Arumi, kamu belum dijemput? Tanya Edi. Iya mas Edi, Mas Asep ojek langganan belum datang. Ya sudah, kalau gitu kamu saya antar aja. Udah malam ini soalnya. Nggak usah mas, nanti malah merepotkan Mas Edi, tolak Arumi secara halus. Gak apa-apa, bentar yo, saya kunci toko dulu. Arumi hanya mengangguk pelan. Selang beberapa menit, Edi kembali mendekati Arumi dengan motornya dan meminta Arumi untuk menaiki motor itu. Ayo antar. Arumi pun membonceng sepeda motor milik Edi dan mereka mulai meninggalkan area toko sembako. Kamu pasti belum makan kan Arumi? Kita makan dulu di warung bakso langgananku, mau? Tawar Edi sambil mengemudikan sepeda motornya. Boleh mas, kalau memang gak keberatan. Ya tentu enggak dong, cuma makan doang kok. Edi pun mengarahkan sepeda motornya untuk menuju warung bakso langganannya. Sesampainya di sana, mereka pun langsung memesan 2 porsi bakso. Arumi, kamu tinggal sama siapa? Tanya Edi yang penasaran dengan kehidupan Arumi. Aku di sini ngontrak mas. Sebenarnya aku tadinya tinggal di kota, tapi ngerasa pengen suasana baru, jadi aku pindah ke sini deh. Kok aneh yo? Di mana-mana orang itu dari kampung ke kota, ini dari kota malah ke kampung. Ucap Edi terkekeh. Ya gimana lagi mas? Di kota pun aku juga tinggal sendiri. Loh, memangnya keluarga kamu di mana? Aku cuma punya ibu, tapi ibuku sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa. Dek. Mendengar jawaban Arumi, seketika Edi merasa tidak enak hati dan menjadi canggung. Maaf Arumi, saya nggak tahu. Nggak apa-apa mas, santai aja. Sedang asik-asik mengobrol, tiba-tiba saja pesanan bakso milik mereka datang dan mereka mulai menikmati hidangannya. Selesai makan, Edi kembali mengantarkan Arumi sampai di kontrakan yang terletak tidak terlalu jauh dari toko sembako yang ia kelola. Kamu ngontrak rumah? Tanya Edi. Enggak mas, kebetulan pemilik rumah cuma tinggal sendiri, jadi beliau menyewakan beberapa kamar. Oh bagus kalau begitu, lebih aman juga untuk kamu Arumi, setidaknya kamu gak tinggal sendirian. Arumi hanya mengangguk, kemudian berpamitan untuk masuk ke dalam rumah. Sementara itu Edi bergegas pergi untuk pulang. Setelah perkenalan yang cukup intens malam itu, membuat hubungan Edi dan Arumi semakin dalam. Edi, yang memang sudah menaruh hati kepada Arumi, pun mencoba memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya. Saat itu, rupanya Arumi juga mempunyai perasaan yang sama, yakni menyukai Edi, dan mereka pun resmi menjalani hubungan. Beberapa bulan kemudian, dengan mantap, Edi mencoba membicarakan hubungannya kepada keluarganya dan hendak memperkenalkan Arumi. Kamu udah siap bertemu dengan keluargaku hari ini? Siap mas, kenapa nggak siap? Kan aku ini calon istrimu. Edi tersenyum mendengar jawaban dari Arumi yang membuat dirinya semakin yakin untuk menikahi gadis itu. Begitu, Arumi yang mengambil cuti liburnya tengah bersiap dan menunggu kedatangan Edi untuk menjemput dirinya. Arumi, mau kemana? Kok cantik banget sih? Tanya Bu Sarina selaku pemilik rumah. Mau ketemu sama keluarganya Mas Edi bu, jawab Arumi dengan wajah sumringah.
Walah, rupanya mau ketemu sama calon keluarga ya. Iya bu. Tintin, tiba-tiba terdengar suara klakson menggema di halaman rumah. Arumi yang sudah mendengarnya pun langsung berpamitan kepada Bu Sarina. Selang 1 jam lamanya, kini Edi dan Arumi sudah berada di teras rumah milik Sarno. Dengan halus, Edi menggandeng tangan Arumi yang terasa gemetar. Tanganmu kok dingin banget sih Arumi? Kamu gugup ya? Iya mas, aku gugup. Tenang aja, semua orang pasti menyukaimu. Dengan keyakinan penuh, Edi mengajak Arumi untuk menemui Sarno dan juga Mina. Rupanya, mereka tengah bersantai ria di ruang keluarga sambil menonton televisi dan bersenda gurau. Mas Sarno, Mbak Mina, panggil Edi. Seketika, Sarno dan Mina menoleh ke arah Edi dan juga Arumi. Arumi yang merasa gugup pun meremas erat tangan Edi. Edi, dari kapan kamu di situ? Kok kita nggak dengar kalian masuk sih? Tanya Mina. Baru kok kalian asik ngobrol sih. Ya sudah, ayo sini gabung. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ucap Sarno yang dibalas anggukan oleh Edi. Edi pun memberikan kode kepada Arumi untuk tidak gugup dan terus mengikuti langkahnya. Edi dan Arumi, mereka duduk di sofa empuk. Sebentar ya, Mbak buatkan kalian minum dulu. Mina pun pergi menuju dapur untuk menyiapkan minuman dan beberapa cemilan. Sementara itu, Sarno mulai mengajukan pertanyaan kepada Edi. Nah gini dong, pulang-pulang bawa perempuan. Ledek Sarno. Mas, jangan ngomong gitu dong. Oh ya mas, kenalin, ini Arumi yang kerja di toko. Kami sudah menjalin hubungan beberapa bulan belakangan ini, dan aku tuh ngerasa cocok dengan Arumi. Makanya aku bawa ke rumah mas. Jelas Edi. Oh, jadi namanya Arumi. Iya mas, saya Arumi. Ucap Arumi malu-malu. Tapi wajahmu kayak gak asing ya Arumi. Apa kita sebelumnya pernah ketemu ya? Tanya Sarno. Aduh, gak tahu ya mas. Soalnya saya kan dari kota dan sengaja kesini untuk mencari suasana baru. Jawab Arumi. Sementara Sarno hanya mengangguk-anggukan kepalanya sambil mengingat-ingat barangkali ia memang pernah bertemu dengan Arumi. Saat mengobrol santai, Mina pun kembali datang dan membawa beberapa cangkir teh hangat dan cemilan di toples. Gak usah repot-repot mbak, ucap Arumi yang tidak enak hati. Gak apa-apa, wong ada tamu masa gak disuguhin apa-apa sih? Mereka pun akhirnya saling memperkenalkan diri, dan Edi mulai membicarakan hubungannya dengan Arumi yang ingin secepatnya ke jenjang pernikahan. Hal itu mendapat persetujuan dari Sarno dan juga Mina. Kini Arumi sudah mulai terbiasa bertemu dengan Sarno dan juga Mina. Setiap libur, bahkan Arumi menghabiskan waktunya di rumah Sarno untuk memasak bersama Mina dan bermain dengan anak-anak, bahkan mengajari anak-anak dalam urusan pelajaran. Malam itu, entah mengapa, Sarno yang tertidur lelap tiba-tiba bermimpi mengenai masa lalunya yang belum tuntas. Dia dihantui bayang-bayang sosok Darcy yang selalu meminta pertanggungjawaban. Jangan Darcy, jangan, teriak Sarno. Dia membuka mata dengan nafas yang naik turun dan peluk keringat membasahi dahinya. Mas, kamu mimpi apa sih? Itu Darcy siapa? Tanya Mina yang ikut terbangun karena teriakan dari Sarno. Gak tahu deh. Aku cuma mimpi buruk. Minum dulu, ucap Mina yang langsung meraih gelas di meja di samping ranjang. Sarno menegak air tersebut sampai habis, namun nafasnya masih tidak karuan, hatinya tiba-tiba gelisah. Udah mas, kita tidur lagi, ucap Mina yang dibalas anggukan. Karena peluk keringat yang sudah membanjiri wajah, Sarno pun memilih untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Suasana rumah yang remang-remang karena beberapa lampu sengaja diredupkan jika malam hari menambah ketegangan. Sarno dengan gusar langsung masuk ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Mas Sarno,
terdengar suara yang sangat familiar di telinga Sarno. Ya, Sarno mengenali suara itu, dan itu adalah suara Darcy yang terus menggema di telinganya. Darcy, batin Sarno. Ia buru-buru kembali ke kamar dan melanjutkan tidur malamnya. Pagi-pagi sekali, Sarno mendapatkan kabar buruk bahwa sawahnya mengalami gagal panen. Hal tersebut pun memicu amarah Sarno. Ia pun bergegas menuju ke sawahnya. Sementara itu, Arumi yang memilih mengambil cuti libur pun datang ke rumah. Tok tok tok. Tunggu, teriak Mina dari dalam rumah. Arumi, kamu libur hari ini? Tanya Mina. Ya mbak, aku kangen pengen main kesini, ucap Arumi. Edi tahu kamu kesini? Gak tahu mbak, aku gak ngomong soalnya. Walah dasar kamu. Yes, masuk. Arumi pun masuk setelah mendapatkan izin dari pemilik rumah dengan tangan kanan yang membawa susunan rantang. Kok sepi banget sih mbak? Tanya Arumi sambil mengedarkan pandangan. Iya, Mayang sama Arina kan masih sekolah. Kalau Mas Arno tadi dia langsung ke sawah. Katanya sih ada kendala di sawah. Oh begitu ya. Oh ya, ini aku masak sebelum kesini mbak. Aku bikin opor ayam. Aku masak banyak khusus buat kalian, ucap Arumi sambil memberikan rantang yang ia bawa kepada Mina. Ya ampun, ngapain repot-repot sih Arumi? Gak repot kok mbak, kan kita mau jadi keluarga. Ya juga sih, kalau gitu terima kasih banyak ya. Nanti bisa untuk makan malam ini. Arumi dan Mina mengobrol santai di ruang keluarga. Sesekali mereka menceritakan kehidupan keluarganya masing-masing. Di sini, Mina menceritakan bahwa dahulu Sarno pernah merantau di ibu kota untuk mengadu nasib. Tapi tak lama, Sarno kembali pulang dan memulai bisnis toko sembakonya. Setelah bisnis toko sembako itu berhasil, Sarno pun membeli beberapa sawah yang dikelola oleh orang lain. Oh, jadi Mas Sarno itu dulunya pernah kerja di kota ya mbak? Iya, dulu itu dia kerja di bengkel motor. Tapi ya gitu, penghasilan cuma cukup buat makan. Bahkan kadang-kadang Mas Sarno juga tidak pernah kirim uang, karena katanya gajinya dipotong. Arumi hanya diam dan manggut-manggut menyimak cerita dari calon kakak iparnya itu. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Arumi yang sudah merasa terlalu lama berada di rumah Mina pun berpamitan untuk pulang dengan menggunakan ojek. Malam pun tiba. Pukul 7 malam, setelah Isya, mereka tengah berkumpul di meja makan kecuali Edi yang memang masih belum pulang dari toko. Kamu masak opor ya dek? Tanya Sarno. Enggak mas, ini loh masakan calon adik ipar. Tadi dia datang ke sini bawain masakan. Walah mantap, gak salah si Edi ini milih calon istri, puji Sarno. Mereka berempat mulai menikmati hidangan tersebut. Rupanya Mayang dan juga Rina sangat menyukai masakan Arumi hingga minta nambah pada ibunya. Wah, masakan Arumi ini enak juga ya, pantas anak-anak suka, puji Sarno yang dibalas anggukan oleh Mina. Mereka pun menikmati hidangan sampai habis tak tersisa, sampai-sampai mereka lupa menyisihkan opor buatan Arumi untuk Edi. Loh habis ya? Duh, lupa. Edi gak aku simpenin mas. Ya wes gak apa-apa. Lagi pula kalau Edi mau juga tinggal bilang sama Arumi. Jawab Sarno sembari terkekek. Seminggu kemudian, pagi-pagi sekali, Edi tengah bersiap-siap untuk pergi mengantar Arumi ke terminal. Rupanya, hari itu Arumi meminta izin kepada Edi untuk kembali ke ibu kota menjenguk ibunya. Pada awalnya, Edi berniat untuk menemani Arumi, namun Arumi menolak. Bagi Arumi, belum waktunya Edi bertemu dengan ibunya itu. Edi pun tidak keberatan dan menunggu Arumi untuk siap memperkenalkan dirinya di hadapan sang ibu. Mas, aku pergi dulu ya. Hati-hati dek, cepat kembali, nanti aku kangen. Ucap Edi. Arumi hanya tersenyum. Sambil menganggukkan kepalanya, ia mulai memasuki bus yang hendak membawanya ke kota.
Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Edi dan Arumi berpisah untuk sementara waktu. Hari-hari berlalu. Malam itu, Edi sangat sibuk menghitung omset dan mengecek pembukuan stok sehingga dia akan pulang lebih larut malam. Sementara di rumah, Sarno dan Mina yang tengah asyik menonton televisi tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara. Astaga, suara apa itu, Mas? Tanya Mina. Jangan-jangan ada maling, Mas. Bisik Mina yang mulai was-was. Sebentar, tak cek dulu. Hati-hati. Sarno pun keluar dari rumah dan mencari sumber suara. Namun, dia tak menemukan apapun di sekitar rumahnya. Karena tidak ada apa-apa, Sarno memilih untuk kembali ke dalam rumah. Saat baru selangkah menuju teras, tiba-tiba saja Sarno melihat sosok perempuan mengenakan gaun putih tengah terdiam menatap dirinya. Sarno yang penasaran hendak mendekat. Perlahan Sarno melangkahkan kakinya, namun tiba-tiba, "Mas Sarno!" teriak Mina di ambang pintu. Seketika Sarno menoleh ke arah Mina dan terlihat Mina memberikan kode agar Sarno masuk ke dalam rumah. Saat Sarno kembali mengedarkan pandangan, sosok yang ia lihat tadi sudah tidak ada dan hilang begitu saja. Sarno yang sudah mulai merasa jika ada sesuatu yang janggal memilih untuk masuk. "Gimana, Mas? Tadi itu suara apa?" tanya Mina penasaran. "Gak ada apa-apa, Dek." Sarno dan Mina langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu utama. Namun, baru-baru saja mereka mengunci pintu, tiba-tiba terdengar suara jeritan Aruna yang menggema. "Aruna!" begik Mina yang langsung berlari disusul oleh Sarno. Saat pintu kamar dibuka, rupanya Arina tengah meringkuk ketakutan di atas ranjang, sementara Mayang justru terlihat sangat bingung. "Aruna, kamu itu kenapa, Tondo?" tanya Mina yang langsung menghampiri Aruna. Seketika Aruna langsung memeluk ibunya dengan isak tangis dan tubuh gemetar. Sedangkan Sarno mendekat ke ranjang Mayang dan mempertanyakan apa yang terjadi. "Aku nggak tahu, Pak. Tadi aku tidur terus kebangun karena Aruna teriak," ucap Mayang. "Yowes, nggak apa-apa. Mayang tidur lagi aja, Nduk," titah Sarno yang dibalas anggukan oleh Mayang. Tanpa sengaja, Sarno menatap ke arah jendela kamar yang terbuka. Ia pun langsung menutupnya. Namun, lagi-lagi dia melihat sosok wanita misterius yang sebelumnya ia lihat tengah menatap ke arah dirinya. Buru-buru Sarno menutup jendela dan gorden kamar anaknya itu, sementara Mina sibuk berupaya menenangkan Aruna dan berhasil membuat Aruna sedikit lebih tenang. "Dok, tidur lagi ya. Gak ada apa-apa." Aruna hanya tertunduk lesu. Ia kembali memejamkan matanya. Setelah dirasa sudah tenang, Sarno dan Mina pun kembali keluar dari kamar anak-anaknya. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari pintu utama. Sontak Mina langsung menatap ke arah Sarno. "Kamu aja, Mas, yang buka. Aku takut." Sarno hanya mengembuskan nafas kasarnya dan berlalu pergi menuju pintu utama. Saat baru menyentuh gagang pintu, tiba-tiba saja terdengar suara samar-samar. "Dosa masa lalu harus kamu tebus, Dek." Sarno langsung mengedarkan pandangannya, namun lagi-lagi suara tersebut seperti angin yang datang dan hilang tanpa terlihat wujudnya. Tok tok tok. Sarno kembali terkejut saat mendengar ketukan pintu yang cukup keras. Perlahan-lahan ia membuka pintunya. Tiba-tiba saja terasa hembusan angin dingin menerpa wajahnya. Bau amis pun terendus di hidung Sarno. Sarno berteriak saat melihat sosok mengerikan tepat di hadapannya. Sosok perempuan dengan wajah mengerikan berhasil membuat dirinya jatuh tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Edi yang baru sampai di halaman rumah pun terkejut saat melihat sang kakak tengah terkapar tak sadarkan diri di ambang pintu. "Mas Sarno,
Mbak Mina, Mbak! Edi berteriak memanggil-manggil kakaknya. Mina yang mendengar teriakan Edi langsung bergegas menghampiri dan melihat sang suami tengah terbaring di atas lantai dan tak sadarkan diri. Astaga, Mas! Ayo Mbak, bantu aku bawa Mas Sarno ke kamar. Dengan susah payah, mereka berdua pun berhasil membawa Sarno ke dalam kamar. Mbak, sebenarnya ada apa? Kok Mas Sarno bisa pingsan? Tanya Edi. Tadi kita itu dengar suara ketukan pintu, makanya Mas Sarno yang buka. Cuma Mbak nggak denger apa-apa lagi. Terus nungguin Mas Sarno, tapi Mbak malah dengar kamu teriak-teriak. Edi terdiam. Ia kembali menatap Sarno yang masih tak sadarkan diri. Ya wes Mbak, aku baru pulang mau bersih-bersih dulu ya, ucap Edi yang dibalas anggukan oleh Mina. Sementara Mina berusaha menyadarkan Sarno dengan berbagai cara, dari mulai memberikan minyak angin dan yang lain. Selang beberapa waktu Sarno pun tersadar. Namun saat baru tersadar, Sarno menggigil ketakutan. Mas, kamu itu lihat apa toh? Kok sampai begini sih? Tanya Mina dengan wajah panik. Sarno tidak menjawab pertanyaan Mina, namun tubuhnya tidak bisa diam. Ia gemetar ketakutan dengan mata yang selalu mengedarkan pandangannya di tiap penjuru ruangan. Hal tersebut membuat Mina cemas dan memberitahukan kepada Edi. Namun Edi yang sudah sangat lelah meminta untuk membahas masalah itu esok hari. Keesokan harinya, Sarno dan juga Aruna sakit secara bersamaan. Tubuh mereka demam, mulut mereka kerap meracau tak karuan, wajahnya terlihat pucat dan terkadang tiba-tiba nafasnya tercekat. Mina yang merasa khawatir pun memanggil dokter ke rumahnya. Namun saat dokter memeriksa, dokter hanya mengatakan bahwa Sarno dan juga Aruna hanya demam dan akan sembuh dalam beberapa hari. Hampir di setiap malamnya, Sarno dan juga Aruna kerap berteriak secara bersamaan seperti mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa semua orang melihat. Edi yang merasa gusar akhirnya tidak fokus mengurus toko sampai-sampai kondisi toko menjadi kacau balau. Omset semakin hari semakin turun aja Mbak, keluh Edi kepada Mina. Mbak juga bingung, Mas Sarno sama Roni juga belum sembuh-sembuh, malah semakin parah. Obat-obat dari dokter juga nggak mempan. Tolong! Teriak Sarno dengan sangat keras mendengar jeritan dari Sarno. Mina dan Edi pun berlari menuju kamar. Sesampainya di ambang pintu terlihat Sarno sedang mencekik lehernya sendiri sampai kesulitan bernapas. Mas, kamu kenapa Mas? Edi dan Mina mencoba melepaskan tangan Sarno dari lehernya, namun cengkraman tangan Sarno sangat kencang dan sulit untuk dilepas. Mas, jangan gila kamu Mas, sadar Mas, teriak Edi. Dengan susah payah, akhirnya tangan Sarno pun bisa dilepaskan, nafasnya naik turun. Sama halnya dengan Edi dan juga Mina. Kamu ini kenapa sih Mas? Ucap Mina dengan isakan tangis. Dia mau bunuh aku. Dia siapa Mas? Tanya Edi dengan wajah gusar. Sarno tidak bisa lagi melanjutkan ucapannya. Dia hanya menangis tanpa suara. Setelah kejadian malam itu, Edi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarganya. Ia pun mencoba meminta pertolongan kepada orang pintar yang biasa dipanggil Ki Haji. Malam itu juga, tepat pukul 9 malam, Ki Haji datang bersama Edi untuk melihat kondisi Sarno dan juga Aruna. Entah apa yang dilihat Ki Haji, yang jelas saat itu juga Ki Haji mulai merampalkan ajian-ajian yang terdengar asing di telinga Edi. Tak ada apapun yang terjadi di malam itu, dan Ki Haji hanya memberitahukan bahwa ada aura negatif di dalam rumah tersebut dan aura itu penuh dengan dendam. Sepertinya ada sesuatu yang menuntut pertanggungjawaban, ucap Ki Haji. Mina dan Edi hanya saling menatap satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ki Haji. Beberapa hari kemudian,
Kini sudah tidak ada lagi gangguan atau teriakan malam yang mengema. Namun Sarno dan juga Aruna masih terbaring sakit. Bahkan sekarang Mayang juga ikutan sakit dengan gejala yang sama. "Pak, kalau tak tinggal gak apa-apa. Aku mau jemput Arumi dulu. Dia udah balik," ucap Edi kepada Mina. "Gak apa-apa Ed, tapi jangan lama-lama yo." Edi hanya menganggukkan kepalanya dan berlalu pergi ke terminal untuk menjemput Arumi. Sesampainya di terminal, rupanya Arumi sudah menunggu kedatangan Edi dan mereka pun menepi di taman untuk mengobrol. Edi menceritakan serangkaian hal yang terjadi di rumah dan kondisi orang-orang rumah yang sampai saat ini tengah terbaring sakit. "Pasti Mbak Mina kerepotan ya Mas. Gimana kalau aku nggak usah kerja dulu, terus aku bantu-bantu Mbak Mina di rumah? Ya seenggaknya sampai mereka sembuh Mas. Kamu nggak keberatan?" "Ya enggak dong Mas, kita kan mau jadi keluarga." Dengan semangat, Edi pun memberikan izin. Dia tak menyangka jika Arumi begitu perhatiannya dengan keluarganya yang tengah mendapatkan musibah. Saat itu juga, Edi langsung mengajak Arumi ke rumah dan berbicara dengan Mbak Mina mengenai niatan baik Arumi. Mina yang memang bingung harus mengurus kedua anaknya dan juga suaminya sangat merasa terbantu dengan keberadaan Arumi, dan Arumi pun akhirnya tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari ke depan. "Kamu tidur di kamar tamu gak apa-apa Arumi?" tanya Mina. "Ya gak apa-apa toh Mbak." Mina mengajak Arumi ke dalam kamar tamu dan disitulah Arumi mulai mengemas barang-barang bawaannya. Loh, terlihat benda yang terbungkus kain putih terjatuh dari tas Arumi. Mina yang melihat hal tersebut hendak meraihnya, namun tangan Arumi sudah lebih dulu meraih barang tersebut. "Apa itu Rum?" "Ah, ini cuma barang biasa. Ibu suka ngasih hal-hal seperti ini. Maklum, beliau itu kan memang ada gangguan kejiwaan, tapi aku selalu simpan karena ini merupakan barang pemberian dari ibu." "Oh gitu ya wes, Mbak keluar dulu ya. Kamu istirahat dulu aja." "Iya Mbak." Di malam harinya, Mina dan Arumi tengah sibuk memasak di dapur. Arumi tengah membuat bubur untuk Mayang dan juga Aruna, sementara Mina tengah membuat sop ayam untuk Sarno. Sedangkan Edi sudah lebih dulu kembali ke toko dan belum pulang. "Mbak, aku suapin anak-anak dulu ya," ucap Arumi kemudian membawa 2 mangkuk bubur buatannya. "Iya, makasih banyak ya Rumi." "Sama-sama Mbak." Dengan perlahan, Arumi mendekati kamar Mayang dan juga Aruna. Terlihat jelas Aruna dan Mayang tengah terbaring dengan wajah yang pucat dan menggigil. Arumi hanya tersenyum menatap mereka berdua. Ia pun meletakkan nampan di atas meja dan sengaja membuka jendela kamar. "Mbak Rumi, jangan dibuka, aku takut," ucap Aruna. "Jangan takut, kan ada Mbak sekarang di sini. Makan dulu yuk, biar besok sembuh." Aruna dan Mayang hanya bisa mengangguk pelan. Mereka pun duduk di atas ranjangnya masing-masing. Dengan telaten, Arumi mulai menyuapi Aruna. Setelah Aruna, barulah ia menyuapi Mayang. Setelah selesai, Arumi meminta Mayang dan juga Aruna untuk kembali tidur. Dengan jendela kamar yang masih terbuka, ia pun meninggalkan kamar tersebut. Pukul 12 malam, tiba-tiba saja Aruna dan Mayang berteriak secara bersamaan di dalam kamarnya dan terdengar sangat berisik sekali. Mina yang mendengar teriakan dari kedua anaknya itu bergegas keluar kamar dan menghampiri kamar anak-anak yang tak lama disusul dengan Edi dan juga Arumi. "Ibu, tolong," ucap Aruna yang hampir kehabisan nafas. Tangannya sibuk menahan sesuatu di lehernya yang tak dapat dilihat, membuat Mina dan Edi kelimpungan. Mayang juga melakukan hal yang sama, bahkan Mayang sampai tidak dapat bersuara. Sementara itu, Arumi, dia hanya berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam memperhatikan Mayang dan juga Aruna. "Arumi, tolong bantu aku," teriak Edi. Iya Mas."
Arumi langsung melangkahkan kakinya menuju Mayang. Kini tatapan mereka beradu. Mayang yang melihat bayangan hitam di bola mata Arumi pun membelalak dan ketakutan dengan kondisi yang masih sulit bernafas. Sementara itu, Aruna yang lebih dulu merasakan sesak nafas tiba-tiba terdiam, tubuhnya tak lagi bergerak. Dia kehilangan nafas dan menutup matanya. "Aruna!" panggil Mina dengan nada tinggi. Edi yang berada di rancang Mayang bersama dengan Arumi pun langsung mendekati Aruna dan mengecek kondisi keponakannya itu. Namun saat denyut nadinya Edi cek, ternyata Aruna sudah tak lagi bernyawa. Sontak itu membuat Mina tertegun lalu berteriak histeris. Sementara kini Mayang terdiam dan tak sadarkan diri. Malam yang tragis bagi keluarga Mina. Dia harus kehilangan satu putrinya dengan sesuatu hal yang janggal. Di pagi harinya, beberapa warga datang untuk membantu proses pemakaman Aruna. Tak luput, Arumi juga selalu berusaha menguatkan Mina. Setelah pemakaman, Mina yang merindukan Aruna memilih untuk tidur di ranjang mendiang anaknya itu sembari menjaga Mayang. Namun, saat hendak merebahkan tubuhnya, dia melihat sesuatu di ranjang Aruna, yakni tali kecil berwarna hitam. "Tali apa ini?" gumam Mina. "Itu tali yang ikat leher kita, Bu." Tiba-tiba Mayang mengucapkan kalimat tersebut. Mendengar jawaban sang anak, Mina langsung mendekat ke ranjang Mayang dan mengajak Mayang untuk berbicara. "Kamu tahu semuanya, Endo?" "Iya, Bu." "Bisa kamu kasih tahu Ibu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu dan juga Aruna?" "Ada perempuan aneh dan seram, Bu. Dia itu datangnya setiap jam 12 malam, lalu melilitkan tali itu ke leher aku dan juga Aruna." "Deg, perempuan aneh?" tanya Mina. "Ya, Bu, kemarin malam aku lihat perempuan itu ada di matanya Mbak Arumi." Mina hanya tertegun kala mendengar penuturan dari anaknya. Saat itu juga Mina langsung membawa Mayang dan mengetuk pintu kamar Edi. "Ada apa, Mbak?" "Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Edi." Buru-buru Mina membawa Mayang masuk ke dalam kamar Edi, kemudian mengunci pintunya. "Mbak, ada apa, Mbak?" "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Edi." Sesuatu apa, Mbak?" Mina kemudian menceritakan apa yang sudah Mayang ungkapkan. Dan entah mengapa firasatnya mengatakan bahwa dalang dibalik ujian keluarganya itu adalah Arumi. Saat itu Edi masih belum percaya dan ia ingin membuktikan apa yang barusan diucapkan oleh Mina. Di dalam kamar, Arumi dengan pencahayaan yang sengaja ia redupkan dan hanya diterangi oleh lilin yang menyala tepat di hadapan Arumi, dia duduk bersila merapalkan ajian-ajian, dan di depannya terdapat sesajen lengkap beserta tali berwarna hitam yang melilit di leher boneka kecil. "Tok tok tok, tok tok tok. Arumi, kamu sudah tidur belum?" ucap Edi dari luar kamar. Arumi yang sedang fokus merapalkan ajian pun tidak mendengar suara dari Edi. Dan tiba-tiba saja terdengar suara Sarno yang mengerang kesakitan di bagian lehernya. Hal tersebut langsung menarik perhatian Edi dan juga Mina. "Ibu, aku takut." "Kamu di sini aja, jangan keluar-keluar." Mina menutup pintu kamar Edi dan langsung menyusul ke dalam kamar. Saat itu juga Edi langsung berupaya menolong Sarno yang terasa tercekik di bagian lehernya. Bahkan tangannya berupaya menunjuk ke arah kamar Arumi. Mina yang menangkap hal tersebut langsung menuju kamar Arumi dan mencoba membuka kamarnya. Namun pintu kamar itu terkunci dari dalam. "Edi, coba kamu dobrak kamar Arumi, biar aku yang bantu Mas Sarno." Edi mengangguk setuju. Ia langsung mendobrak pintu kamar Arumi. Dan saat pintu itu terbuka, terlihat jelas sosok Arumi yang tengah fokus merapalkan ajian yang sudah ia pelajari beberapa tahun belakangan ini. "Arumi, apa-apaan ini?" teriak Edi tidak menyangka. Dengan santai, Arumi membuka kedua matanya. Ia berdiri lalu perlahan melangkah mendekati Edi. Seketika Edi pun mundur dan menjauh dari Arumi. "Kamu mau tahu
Aku sedang apa? Tanya Arumi dengan sinis. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari Mina yang shock karena Sarno suaminya kehilangan nyawa dengan leher yang memerah dan melepuh. Edi yang mendengar teriakan tersebut pun langsung menemui Mina. Mbak Mina, Edi, Mas Sarno, Ed. teriak Mina histeris. Ibu, teriak Mayang. Mayang, pergi ke Edi. Mina dan Edi langsung berlari mendekati kamar, namun ternyata Mayang berada di tangan Arumi dengan menodongkan sebilah keris di leher Mayang. Arumi, jangan Arumi, jangan, teriak Edi. Arumi, jangan gila kamu. Apa salah anakku? Teriak Mayang. Salah? Salah karena anak-anak ini adalah anak dari Sarno. Deng. Maksudmu apa, Arumi? Tanya Edi dengan wajah yang bingung dan ketakutan. Aku sengaja datang untuk balas dendam. Aku akan menghabisi seluruh garis keturunan Sarno karena Sarno memiliki dosa besar terhadap keluargaku. Arumi di sini menceritakan bahwa dia adalah seorang adik dari kakak yang bernama Darsi. Darsi adalah kekasih Sarno yang sudah Sarno hamili, dan karena Sarno yang tidak bertanggung jawab, Darsi pun akhirnya bundir hingga ibu mereka mengalami gangguan kejiwaan karena tidak terima saat Darsi mengakhiri hidupnya. Aku hanya menuntut balas, Mas. Jangan, Arumi. Mayang tidak salah apapun. Tolong jangan, ucap Mina. Terlambat. Cas! Arumi mengibaskan keris tepat di leher Mayang. Seketika Mayang terkapar mengeluarkan banyak darah. Mina dan Edi yang melihat hal tersebut pun sontak berteriak histeris dan tersungkur di lantai. Mayang! Teriak Mina. Setelah berhasil membunuh Mayang, Arumi pun langsung melarikan diri. Edi berupaya mengejar, namun ia kehilangan jejak dan kembali dengan perasaan bersalah. Rupanya gadis yang ia bawa ke rumah justru menjadi sumber malapetaka bagi keluarganya. Sesampai di rumah, Edi masih bisa melihat Mina tengah meraung memeluk tubuh Mayang. Maaf, aku gak bisa temuin Arumi. Mina terdiam. Ia menatap nanar ke arah Edi. Hatinya sudah penuh amarah dan dendam. Sampai ke ujung dunia pun aku akan mencari kamu, Arumi, teriak Mina. Malam tragis tersebut langsung menggemparkan seluruh penjuru desa, dan Arumi kini menjadi buronan polisi karena dengan sengaja menghilangkan nyawa Mayang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Plot twist banget. Saya gini ya teman-teman ya, dari awal udah tahu nih bahwa kehidupan apa yang dialami oleh keluarga Mas Sarno ini adalah sesuatu dari masa lalunya dengan Darsi. Saya udah tahu itu, dan saya bingung nih posisi Arumi sebagai apa nih. Tapi ternyata benar-benar di luar dugaan, adiknya dia teman-teman ya. Jadi Darsi ketika dia hamil, terus Sarno pergi meninggalkan dia begitu saja. Di situ ternyata Darsi stres dan memilih mengakhiri hidupnya. Dan ibunya Darsi karena nggak bisa menerima kenyataan hidup akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Yang mana di sini tinggal tersisalah Arumi sebagai adik satu-satunya dari Darsi. Arumi menyimpan dendam itu dan menuntut balas terhadap Sarno beserta keluarganya. Mungkin dalam pikirannya gini ya, gue udah kehilangan kakak, kehilangan ibu, dan kehilangan calon keponakan. Berarti 3 nyawa, dibayar juga dengan 3 nyawa seperti yang dirasakan oleh keluarga Sarno. Aduh, ngeri banget kan. Di sini yang paling kasihan jelas Minah. Minah yang pasti udah diselingkuhin tuh dari awal, karena pada saat Sarno merantau ke kota bertemu dengan Darsi, di sini dia berselingkuh teman-teman. Dia sudah punya Minah dan sudah punya anak, mungkin masih kecil-kecil, dan disinilah dia harus menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang kedua jelas Edi ya, yang nggak ngerti apa-apa juga, yang pasti hancur hatinya, pasti harus kehilangan kakak, harus kehilangan 2 keponakan, dan yang pasti kehilangan pujaan hatinya yang akhirnya lari dan menjadi buronan polisi kan. Dendam akan merugikan semua pihak, termasuk juga Arumi. Arumi ya rugi dong, dia nggak bisa hidup bebas lagi, dan ya pastinya pasti akan ketangkap.
Luar biasa kisahnya. Terima kasih Lia Maya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman, semoga terhibur dengan kisah barusan. Yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share dong link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Jangan lupa tombol hype-nya diklik juga ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.